segenap kekuatan dan seluruh hidup kami. Itulah yang terus berusaha kami lakukan dalam hidup ini. Kami bisa gagal, bisa lalai, tapi kami tidak akan menyerah karena Engkau tidak pernah berhenti mengasihi setiap kami. Apakah yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu selain syukur dan mempersembahkan hidup kami? Terimalah hidup kami menjadi persembahan yang menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biar firman Tuhan hari ini membawa kami semakin dekat dengan-Mu, mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang rindu mengalami Tuhan dan mendengar firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Terima kasih tim pujian penyembahan yang luar biasa. Saudara menikmati Tuhan hari ini, amin. Saudara, orang bilang dingin-dingin enak makan ini dan itu. Tapi kita bersyukur di dalam Tuhan kita tidak pernah dingin, kita mengalami apinya Tuhan, amin. Baik, puji Tuhan. Ada perjalanan selama 4 hari di satu tempat dan kami sedang mendiskusikan bagaimana Indonesia. Dan kami bersyukur mendengar bagaimana Tuhan sedang melawat Indonesia. Kami mendengar kisah pertobatan orang-orang yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku. Wah, kita bersyukur ya bahwa Tuhan sedang bekerja atas bangsa ini, amin. Kami mendapat kisah bagaimana tempat-tempat yang sepertinya sulit untuk Injil menerobos tempat itu, tapi kami mendengar bagaimana Allah punya cara yang ajaib menerobos tempat itu. Kita bersyukur itu semua terjadi karena pekerjaan Tuhan, juga terjadi karena kerinduan umat Tuhan yang terus mendoakan Indonesia, mendoakan bangsa ini, sehingga akhirnya keselamatan daripada Allah dan nama Tuhan itu disiarkan atas seluruh Indonesia. Saya bersyukur kepada teman-teman, Bapak Ibu Saudara, gereja kita menjadi bagian dari kegerakan besar di negeri ini yang berdoa, berusaha dan supaya Injil Kerajaan Allah boleh tersiar atas seluruh Indonesia, amin. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu ya atas perbuatan Tuhan ini. Bilang kiri kananmu, doa kita dijawab Tuhan, Indonesia semakin dekat kepada Tuhan ya. Ya, bilang kiri kananmu sekali lagi, doa kita dijawab Tuhan, Indonesia semakin dekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita melihat bahwa Tuhan bekerja tidak sesuai dengan jadwal kita. Tuhan bekerja tidak sesuai dengan selera kita. Itu sebabnya kadang-kadang kita berpikir, kenapa Tuhan? Kenapa? Tetapi kita tahu Dia Allah yang sanggup untuk boleh mengatur semuanya indah pada waktunya. Amin. Saudara, kita belajar dari kemarin bahwa bulan ini kita akan belajar tentang sudah waktunya. Katakan sudah waktunya. Kemarin sudah waktunya bebas dan sudah waktunya bergerak. Hari ini sudah waktunya naik ke gunung Tuhan. Why? Saudara dengar baik-baik. Singkat cerita, minggu lalu kita bahas bagaimana di kitab Korintus dikatakan bahwa bangsa Israel, perjalanan mereka menjadi pelajaran bagi kita. Tahukah saudara, ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, tujuan mereka adalah ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan punya sebuah rancangan. Oleh karena Tuhan mau bentuk hidup mereka, sehingga mereka harus berputar dan mereka harus pergi ke satu tempat. Satu tempat di mana mereka mengalami banyak peristiwa dengan Tuhan adalah sebuah gunung. Katakan sama-sama, gunung. Dan di gunung ini bangsa itu mengalami banyak pelajaran. Itu sebabnya hari ini, dengar baik-baik, kita akan belajar mengapa kita perlu sudah waktunya naik ke atas gunungnya Tuhan. Karena di sana Tuhan melakukan sesuatu. Jadi tema gereja kita, tema ibadah minggu ini adalah sudah waktunya naik ke atas gunung. Makanya dikatakan ayo naik ke gunung Tuhan. Coba bilang kiri kanan, ayo naik ke gunung Tuhan. Ya, gitu ya. Saudara, ini mari sama-sama kita buka dulu sambil PowerPoint-nya dipersiapkan. Yesaya pasal 2. Ayat 1, 2, dan 3. Oke. Yesaya pasal 2 ayat 1, 2, dan 3. Sambil PowerPoint-nya dipersiapkan. Kita bangkit berdiri, mari kita baca sama-sama. Yesaya pasal 2 ayat 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem.
akan terjadi pada hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Firman Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, firman ini menarik. Ini merupakan sebuah nubuatan, katakan nubuatan. Akan terjadi gunung tempat rumah Tuhan itu berdiri tegak di antara semua gunung-gunung dan bukit-bukit. Lalu segala bangsa-bangsa, katakan segala bangsa. Sekali lagi dengan lantang, segala bangsa akan datang di gunung rumah Tuhan itu. Why? Karena di sana jelas sekali dikatakan, di sana ada pengajaran, ada firman, ada perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa yang sebelumnya Tuhan mengirimkan roh haus dan lapar akan Allah, mereka mencari kebenaran di mana-mana dan mereka tidak menemukan. Dan mereka menemukan di gunung rumah Tuhan. Makanya orang ngajak, ayo pergi ke rumah Tuhan, ayo pergi naik ke gunung Tuhan. Tapi tahukah saudara, ada satu momen kita akan belajar dari kitab Keluaran di mana bangsa Israel ini tidak mau naik ke gunung Tuhan. Gak mau. Ini menarik. Sudah bisa buka PowerPoint-nya? Ini menarik. Dan kita akan lihat, oh Tuhan, itu ya. Nah, saudara, gunung di Alkitab ini ada banyak. Nah, saudara sudah lihat di sana? Nah, ini gunung-gunung di Alkitab. Nama-nama gunung di Alkitab. Ada gunung Ebal, Gerizim, Hermon, Horeb, Karmel, dan semuanya. Nah, waktu saya dapat bahan ini, waktu sudah waktunya, terus saya sedang bahas tentang gunung, tiba-tiba beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang berbagi kepada kami tentang gunung. Dan saya bilang, Tuhan connect gitu loh ya. Jadi akhirnya, wah gitu loh, mantap sekali. Nah saudara, kalau cek di dalam Alkitab, ada banyak gunung di dalam Alkitab. Tadi sudah ditunjukkan di sana. Ada banyak gunung. Nah gunung-gunung ini kita nggak punya waktu untuk mempelajari semuanya. Tetapi nggak tahu kapan cocok untuk kita pelajari. Apa arti gunung ini? Itu menarik. Namun hari ini kita akan belajar spesifik tentang satu gunung. Boleh dibuka kembali? Di dalam Alkitab ada banyak gunung. Secara khusus kita akan bahas sebelumnya dulu. Ada gunung Sinai, salah satu gunung yang tanda kutip sangat penting di halaman 2. Coba lihat. Di halaman 2. Oke, lihat. Gunung Sinai dan Sion adalah yang paling penting di dalam sejarah perjanjian lama. Nah kita akan lihat beberapa gunung yang ditulis ini. Yang pertama, coba klik. Ini ada Gunung Tabor. Saudara pernah dengar ini, saya berkhotbah tentang Gunung Tabor. Bagaimana Tuhan berperang, bagaimana bangsa itu, dan akhirnya mereka punya kereta, mereka punya pasukan, mereka punya senjata perang yang hebat. Tetapi di bawah Gunung Tabor itu, tiba-tiba delta itu Tuhan ubah, Tuhan kasih air, semua keretanya macet dan mereka dikalahkan oleh Tuhan. Ya, Gunung Tabor. Gunung Tabor ini juga menjadi gunung transfigurasi, di mana Yesus di sana mengalami perjumpaan dengan Allah, bagaimana Yesus ini, dan tiba-tiba murid di sana melihat bagaimana wajah Yesus berkilau luar biasa. Ya, lanjut lagi setelah Gunung Tabor kita lihat ada Gunung Hermon. Nah itu ya, tingginya 2.800. Saudara lihat warna putih di atas itu artinya ada salju. Makanya Mazmur 133 masih ingat itu ya? Itulah seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Saudara, Hermon dan Sion itu jauhnya luar biasa. Saudara tahu nggak? Embun itu nggak bertahan lama, betul? Embun itu nggak bertahan lama, kena matahari sedikit menguap, hilang. Tetapi firman Tuhan berkata, dari Hermon ke Sion, wah itu berapa kilometer saudara? Bayangkan
Bisa. Katakan sama-sama, bisa. Bagaimana bisa? Ketika kita rukun, sepakat, betul? Itu sebabnya dengar baik-baik. Gunung ini sedikit saja. Ketika mengajarkan kita, kalau kita rukun sepakat, berkat yang tidak mungkin, mungkin Tuhan buat terjadi, amin. Kalau kita rukun, kalau kita sehati, kalau kita sepakat, baik rumah tangga, baik pekerjaan, baik pelayanan. Kalau kita rukun sepakat, maka lihat itu mujizat seperti gunung itu. Next, habis gunung Hermon, kita lihat gunung Sinai. Nah, gunung Sinai ini nama lainnya adalah Horeb. Ya, gunung Sinai ini akan kita bahas hari ini. Ya, next lagi. Nah, saudara, ini gunung-gunung, gunung Sion, dan saudara tahu apa yang terjadi ketika kita melihat gunung-gunung ini, saudara lihat tingginya dan semuanya. Nah, next lagi, kita nggak bahas ini supaya waktunya cukup. Arti gunung secara spiritual. Nah, ini saudara harus paham. Saudara, saya melakukan riset, riset pribadi maksudnya. Baca di dalam Alkitab, lihat ensiklopedi, lalu dengar penjelasan di daerah ini semua. Bagaimana Allah menggunakan terminologi gunung dalam Alkitab. Ini menarik sekali. Saudara, saya juga baru memahami bahwa ternyata Taman Eden, dekat Taman Eden itu ada gunung juga, saudara. Itu panjang pembahasannya. Wow, itu loh ya. Waktu lihat semuanya, oh karena kita nggak pernah, saya nggak tahu tempat itu secara fisik. Tetapi ketika ada orang-orang yang secara fisik, arkeologi, pergi melihat ini kitab suci, di mana ini letaknya, dia lihat ini dan itu semua, lalu dilihat dalam Alkitab, menarik sekali. Nah, kita kembali, gunung di dalam Alkitab secara spiritual yang pertama artinya adalah simbol kedekatan dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, katakan dekat dengan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, simbol kedekatan dengan Tuhan. Berbagai peristiwa kita tahu bagaimana Allah berjumpa dengan umatnya di atas gunung. Kita bahkan Yesus, bagaimana dia mengalami transfigurasi di atas gunung. Yang kedua, gunung itu melambangkan keteguhan, kekekalan, tidak tergerak, tidak bergerakan. Maksudnya tidak goncang. Gunung itu sesuatu yang kokoh. Makanya dikatakan Allah itu bagi kita gunung perlindungan kita, gitu loh. Yang ketiga, gunung itu melambangkan tempat apa? Yang tinggi secara rohani, lebih dekat kepada Tuhan. Saudara masih ingat bagaimana Yesus ketika dia menyuruh murid-muridnya pergi duluan naik perahu, lalu Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Masih ingat sama-sama bagaimana Yosua ketika berperang, lalu Musa naik ke atas gunung. Dan ketika dia mengangkat tangannya, kuatlah bangsa itu. Jadi itu loh ya. Jadi dari tempat yang tinggi dia bisa melihat sesuatu. Terakhir, gunung itu melambangkan apa? Bait suci, seperti yang kita baca tadi. Yesaya pasal 2 ayat 2. Akan terjadi satu waktu di mana orang berbondong-bondong datang ke bait suci, berbondong-bondong datang kepada saudara, karena kita tahu kitalah gunung tempat kehadiran Tuhan. Orang akan mendatangimu, orang akan mendatangi rumahmu, mendatangi kampusmu, sekolahmu, mendatangi kelasmu, mendatangi countermu, mendatangi yang namanya di mana engkau singgah. Karena apa? Firman ini berkata, hari yang terakhir itu akan datang. Berduyun-duyun orang akan berkata, ayo ketemu si A, B, C, dan D. Kenapa? Karena di dalam diri mereka itu gambaran seperti gunung hadirat Tuhan itu ada dalam diri kita. Itu sebabnya kita harus siap, katakan harus siap. Katakan sama-sama, harus siap. Boleh kepalkan tangan, bilang kiri kanan, harus siap. Karena apa? Orang-orang akan datang. Nanti kita akan baca nubuatan itu. 10 orang akan datang memegang puncak jubahmu dan berkata, bawa aku kepada Tuhanmu. Jadi jangan ketika mereka datang, saudara takut dan lari. No. Tetapi ketika mereka datang bilang, I am ready. Sama-sama bilang, I am ready. Kita siap. Ketika orang nanya tentang pengharapan Tuhan dalam diri kita, kita siap. Jangan bilang tentang Tuhan, datang mau ke hari Minggu nanti di gereja. Atau tunggu saya tanya pendetaku. No. Tapi kita bisa kasih tahu sama mereka siapa Tuhan itu, amin. Karena apa? Dengar baik-baik. Pas akan terjadi dan pasti terjadi. Sama-sama katakan akan terjadi dan pasti terjadi. Oke, kita stop dulu. Racun bagi gereja, racun bagi orang percaya adalah mempercayai kebohongan yang dibuat oleh iblis.
Apa kebohongan yang dibuat oleh iblis? Kebohongan yang dibuat oleh iblis adalah saya tidak layak dan firman itu gak mungkin terjadi bagi saya. Gak mungkin orang datang kepada saya. Benar, gak mungkin orang datang pada kita. Orang datang kepada Yesus yang ada dalam diri kita. Amin. Itu sebabnya kita harus mendemonstrasikan Yesus yang ada dalam diri kita. Tinggal kita pilih siapa yang kita tunjukkan di dunia ini. Yesus yang ada dalam diri kita atau masa lalu, kejahatan, hidup lama yang ada dalam diri kita. Sebelum lanjut, satu kali ada satu orang kakak lah saya bilang, naik motor sama-sama dengan saya bonceng dia. Dia lebih tua dari saya, naik motor. Tiba-tiba taksi di depan ini berhenti. Wih, rem mendadak, saya juga rem mendadak. Dan itu enggak sekali dilakukan dia, beberapa kali. Memang jalanan tidak terlalu lancar, gitu loh. Tapi supir ini tiba-tiba apa yang terjadi? Saya pikir kalau terus di belakang taksi ini bakalan bisa celaka nih. Lalu saya lambung lah, waktu saya lambung kakak di belakang saya ini. Karena dia lebih tinggi dari saya, tangannya dia pukul itu. Kaget saya, gitu loh. Saya mau berhenti kan, gitu loh. Terus tiba-tiba supir taksinya lihat. Kakak ini bilang apa? Jangan sampai manusia lama saya keluar. Saudara pernah dengar begitu ya? Jangan sampai manusia lama saya keluar. Kamu nggak tahu. Kalau bahasa sekarang, jangan sampai Hulknya keluar. Jangan sampai manusia lama saya keluar. Jujur ini yang terjadi. Ketika ada masalah, ada tekanan, ada apapun dalam hidup kita. Kadang-kadang itu memicu siapa yang akan kita demonstrasikan, siapa yang akan kita keluarkan. Hari ini dikatakan yang harus keluar dalam diri kita adalah Tuhan, firman, pengajaran yang benar. Yuk kita lihat kembali supaya kita jangan mau diterpedaya dengan iblis ini. Next, menariknya di gunung Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, secara khusus kita belajar dari Musa. Katakan sama-sama, Musa. Nah ya, langsung muncul semua. Yang pertama, bagi Musa gunung itu apa? Kita baca yuk Keluaran 3 ayat 1, 1, 2, 3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu apa? Gunung Horeb. Saudara kita tahu sama-sama, biarin aja muncul ini dulu, gak usah foto saya sudah cukup dikenal oleh istri saya. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Sepanjang perjalanan Musa kita tahu, dia pada akhirnya dipakai Tuhan. Kita tahu dia Prince of Egypt, tapi dia tahu bahwa dia bukan orang Mesir. Dia adalah orang Yahudi dan dia dipilih Tuhan untuk boleh membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu Musa dipanggil oleh Tuhan oleh sebuah peristiwa, dia lari karena dianggap dia seorang pembunuh, dia buronan. Dia lari ke sana sehingga dia ke padang gurun. Dia takut karena dia membunuh orang Mesir, karena dia lihat orang Mesir itu sedang menyiksa bangsa Israel. Lalu dia lerai mereka, tetapi bangsa Mesir ini begitu kejam dan akhirnya Musa melawannya dan mati. Ketika mati Musa ketakutan, dia lari. Waktu dia lari, dalam pelariannya dia ketemu yang namanya Yitro yang menjadi mertuanya. Lalu dikasih kerjaan. Seorang pangeran dari istana menjadi gembala kambing domba. Di padang gurun dia pergi di sana. Singkat cerita kita tahu selama menggembala kambing domba itu 40 tahun. Tetapi dimulai dengan satu momen di mana apa? Dia pergi ke sebuah gunung namanya Gunung Horeb. Gunung Horeb inilah yang menjadi Gunung Sinai. Namanya yang berbeda tapi sama. Gunung itu menjadi tempat dia menemukan panggilan Allah. Dengar baik-baik. Ada banyak orang hidupnya tidak mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan karena dia tidak menemukan titik awal yang tepat, yaitu apa? Panggilan Allah dalam hidupnya. Sehingga akhirnya apa? Sana sini, sana sini, sana sini. Sedikit bicara, kemarin kami ketemu dengan beberapa orang yang ngobrol. Mereka tahu latar belakang saya. Saya backgroundnya bukan langsung teologi ya.
Saya dulu akuntan, sekolahnya bukan sekolah teologi ya, akuntan, kerja, lanjut sekolah manajemen lagi. Lalu menerima panggilan Tuhan, semakin jelas saya ambil keputusan untuk full time meninggalkan pekerjaan, lalu melayani Tuhan. Dan sampai sekarang seperti ini. Ada tawaran untuk kembali ke sana. Saya pernah bercerita sama saudara, saya dan istri ketemu rekan bisnis kami yang dulu, dia ngajak bisnis lagi. Saya bilang, tidak, saya nggak ke sana karena saya sudah jelas panggilan hidup saya. Saudara dengar baik-baik. Gunung itu menjadi tempat di mana kita menemukan panggilan Tuhan. Kadang-kadang seperti Musa, saudara ngalami masalah, dikejar-kejar untuk sampai kepada gunungmu. Kadang-kadang ngalami tekanan, masalah, kegagalan untuk sampai kepada tempat di mana kita menerima panggilan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika bangsa ini diajak mari naik ke atas gunung, dia tahu gunung itu sebenarnya tempat mereka menerima panggilan Tuhan. Next, masih di kitab Keluaran. Next, menarik sekali. Waktu pengalaman Musa tentang gunung yang kedua di ayat 12 dikatakan, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara dengar baik-baik. Ini menarik. Waktu saya mempelajari ini, letak yang namanya tanah Kanaan, tanah perjanjian, dengan yang namanya gunung Horeb ini, gunung Sinai ini jauh saudara. Jauh. Saya pikir kenapa Tuhan? Bagusnya kan yang namanya gunung Horeb ini di tanah perjanjian itu jadi sejalan, katakan sejalan. Kan saudara enak gak? Misal gini ya, saudara mau ibadah ke sini, saudara misal dari Sudiang, saudara jemput orang ke BTP dulu, baru jalan ke sini. Sejalan, kan enak ya. Tapi ini, coba saudara bayangkan, kisahnya seperti ini. Seperti rumah saudara di Cendrawasih. Saudara jemput orang ke Sudiang, baru saudara datang beribadah ke sini. Nah bangsa Israel seperti itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya protes waktu saya baca ini. Why? Tapi tahu kau saudara, berulang kali Tuhan menekan Fir'aun untuk melepaskan bangsa Israel itu dari Mesir. Tuhan bilang apa? Aku mau bawa mereka beribadah kepadaku. Beribadah. Saya bilang, oh iya ya. Tuhan bawa bangsa ini untuk beribadah kepada Dia. Enggak langsung menikmati susu dan madu, tapi beribadah kepada Dia. Makanya dikatakan, bawa ke gunung ini untuk ibadah dulu. Bangsa itu dilatih Tuhan. Sebelum kau menikmati susu dan madu tanah perjanjian itu, kau harus tahu bagaimana beribadah kepada Tuhan. Karena kalau tidak, susu dan madu itu akan membuatmu tidak beribadah kepada Allah, bahkan kau akan membelakangi Allah. Makanya mereka dilatih beribadah di gunung itu. Oh, tambah pemahaman saya, tambah pengertian. Benar ya, bangsa itu sengaja dibawa Tuhan untuk sampai ke gunung ini untuk mereka diajar beribadah. Makanya Tuhan bilang, Musa, aku beri tanda, aku beri kuasa, mujizat menyertaimu. Nanti kalau sudah bawa bangsa itu keluar, bawa ke gunung ini. Loh, saudara Musa itu orang pinter. Makanya saya coba menyelami pikirannya Musa. Musa itu pasti orang pinter. Kalau diizinkan komunikasi panjang dia bilang, oh Tuhan, kalau saya ingat geografi, yang namanya tanah Kanaan, tanah perjanjian di sebelah sana. Mesir di sana. Terus ini di sini. Harusnya kan Tuhan supaya sekali jalan Tuhan. Paham maksudnya? Kadang-kadang kita tentuin arah sama Tuhan. Kalau boleh Tuhan ya, kalau boleh Tuhan. Saya lulus kuliah, saya kerja, saya menabung, saya menikah, dapat pasangan yang luar biasa, saya melayani Tuhan, saya punya anak, terus perusahaan berkembang, kami buka cabang, aku gak jadi karyawan lagi, aku jadi manajer, dan aku lepas dari perusahaan itu, aku punya perusahaan sendiri. Kita buat jalannya, peta jalannya. Kalau boleh Tuhan ya, saya injili ini orang. Waktu saya injili dia, saya muridkan, saya baptis dia, lalu saya latih dia untuk beritakan Injil, lalu dia beritakan Injil di kampus, di kantornya. Setelah itu dia buka persekutuan di kampusnya, buka persekutuan di kantornya. Habis itu dia jadi pemimpin di situ, dia melahirkan anak-anak rohani dan terus
Kita yang buat alurnya. Kadang-kadang dengar sekalipun itu baik, mungkin bukan itu alurnya Tuhan. Itu maksudnya. Kadang-kadang, kalau boleh Tuhan ya, nanti kami menikah, anak kami 2 saja. 2 saja. 1 laki-laki jadi presiden, 1 perempuan jadi putri Indonesia. Kita yang buat alurnya. Saudara paham maksudnya? Tuhan sedang tunjukin, no, aku yang punya cara, aku yang punya waktu. Tuhan yang sanggup buat tanah Kanan itu berlimpah susu dan madu. Tuhan yang sanggup, makanya dia bilang apa? Kamu beribadah dulu. Banyak orang tidak menikmati ibadah bersekutu dengan Tuhan, langsung mau berkatnya, langsung mau hasil akhirnya. Bahasa iklan itu namanya apa? Mimpi. Karena Tuhan sudah tunjukin, yang terutama kau keluar dari Mesir itu adalah supaya kau beribadah kepadaku. Karena sepanjang mereka di Mesir, mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Sulit beribadah kepada Allah, dihalangi beribadah kepada Allah. Saudara, saya bersyukur sekali di Indonesia ini, kita masih bisa beribadah dengan bebas di bangsa ini. Kalau Tuhan izinkan kita beribadah dengan bebas di bangsa ini, beribadahlah. Ya, karena akan ada masanya kita susah beribadah. Akan ada masanya susah kumpul seperti ini. Akan ada masanya Alkitab pun gak bisa kau pegang. Akan ada masanya kalau kau pergi ibadah kau akan sembunyi-sembunyi. Akan ada masanya orang datang dengan ancaman senjata. Kau mau kemana? Kau pengikut Yesus, kau Kristen. Akan ada masanya. Itu sebabnya selagi masih bisa beribadah, beribadahlah. Amin. Next, lihat. Bagi Musa, gunung itu apa? Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Gunung itu di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, tempat kudus yang berdirikan tanganmu. Tuhan memerintah kekal selamanya. Tempat Allah memerintah. So artinya karena tempat Allah memerintah, jadi ketika saya naik ke atas gunung itu, tidak ada pemerintahan lain dalam diri saya, hanya Tuhan. Tidak ada aturan lain lagi dalam diri saya kecuali aturan Tuhan. Itu dia. Contoh ya, saudara pernah pergi sekolah. Saudara pergi sekolah, di rumah saudara boleh gondrong. Tapi kalau di sekolah gimana? Bisa gondrong tidak? Nggak bisa. Mengapa? Karena ada aturannya. Pemerintah di sekolah itu bikin aturan. Contoh juga, saudara di rumah, di kamar saudara, saudara boleh pakaian you can see. Tapi di tempat ibadah nggak bisa. Karena ada aturannya. Artinya begini saudara, orang yang berhasil sampai berjumpa dengan Tuhan di gunung Tuhan, Tuhan sedang buat transformasi dalam hidupnya. Tuhan bilang, aku buat peraturan baru dalam hidupmu. Selama ini kau liar, gak punya aturan. Di sini kau ikuti aturanku. Makanya kita tahu di dalam Keluaran pasal 19, waktu Tuhan mau datang di gunung Sinai itu, sebelum dia berikan 10 perintah, dia buat aturan. Dia bilang sama bangsa itu, semua harus menguruskan diri, cuci pakaian, mandi semuanya. Gitu loh saudara, bayangkan. Bikin pagar di gunung itu, gak ada yang bisa lewat, kambing pun gak bisa. Saudara, artinya apa? Gunung itu berbicara tentang pemerintahan Tuhan. Siapa yang memerintah dalam diri kita? Mungkin uang yang memerintah, mungkin ego yang memerintah. Apa hal lain? Atau mungkin roh jahat yang menguasai hati pikiran kita? Tidak. Hari ini pemerintahan satu-satunya dalam diri kita adalah Tuhan. Amin. Lanjut, gunung itu apa lagi kita belajar dari Musa? Gunung itu tempat penyediaan Allah. Kita tahu sama-sama bangsa itu di Keluaran 17 ini di Masa dan Meribah. Tempat mereka ngeyel, mereka protes, mereka ngedumel. Mereka marah-marah sama Tuhan. Mereka protes sama Tuhan, gak ada air minum. Tempat di mana Tuhan menunjukkan bahwa dia berkuasa. Musa, di gunung ini, lihat tidak ada sumber air di sini. Tapi aku buktikan bahwa aku yang memerintah di atas gunung ini. Nanti pukul batunya, keluar air dan minum. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Tempat penyediaan Allah. Makanya kalau orang gak mau naik ke atas gunung berjumpa dengan Tuhan, jangan salah kalau engkau tidak menemukannya. Karena kata Jehovah Jireh itu muncul pertama kali di atas gunung. Ketika Ishak
dipersembahkan oleh Abraham di Gunung Moria. Dia bawa, dia bilang, ku persembahkan Ishak di Gunung Moria ini kepadamu Tuhan. Tapi inilah yang aku punya satu-satunya yang terbaik. Kalau aku persembahkan ini, kan janjimu keturunanku akan memenuhi seluruh bumi. Seperti bintang di langit, pasir di laut. Tapi kalau aku persembahkan ini, dan dia percaya Tuhan sanggup. Dan di situ tiba-tiba setelah dia taat, langsung Tuhan sediakan. Waktu dia mau hujamkan pisau itu kepada Ishak, langsung Tuhan bilang, Abraham, iya Tuhan. Langsung ada di sana. So orang-orang yang tidak mau atau tidak sampai ke gunung Tuhan, dia akan seperti orang miskin yang terus mengeluh. Orang miskin yang terus mendumel, protes. Mana. Padahal Tuhan bilang apa? Naik ke gunungku, aku sediakan di sana. Kita cemburu sama orang lain yang sudah punya ini dan itu. Sudah dipakai Tuhan hidupnya menjadi berkat kesaksian bagi orang lain. Kok saya enggak? Tuhan bilang, karena engkau enggak naik ke atas gunungku. Next. Saudara, gunung bagi Musa ini juga tempat di mana akhirnya bukan hanya Musa, bangsa itu menerima perjanjian daripada Allah. Dia bilang, kalau kau dengar firmanku sungguh-sungguh, kau pegang perjanjianku, kau menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Itu sebabnya bangsa ini spesial. Enggak ada seperti bangsa ini di muka bumi. Dia bilang, di gunung ini kita teken kontrak. Kau dengar firmanku dan lakukan, berpegang pada janjiku. Di gunung ini aku teken kontrak. Aku akan memeliharamu. Tidak akan ada bangsa seperti engkau. Engkau kepunyaanku. Makanya lihat bangsa itu. Mereka gak punya kemampuan berperang yang hebat. Tapi semua bangsa takut sama mereka. Gak cukup makan dan minum. Tapi langit terbuka untuk beri mereka makan dan minum. Bisa kedinginan malam hari di padang gurun. Bisa kepanasan siang hari di padang gurun. Tapi Tuhan kasih tiang awan, tiang api. Karena apa? Engkau milik kepunyaanku sendiri. Bahkan di bagian yang lain dikatakan engkau seperti biji mataku. Saudara bayangkan itu. Itu sebabnya di atas gunung kita menerima konfirmasi dari Tuhan. Panggilanmu. Kalau engkau merasa mulai lemah dalam hidupmu. Engkau mulai merasa jauh daripada Tuhan. Engkau mulai merasa tertekan, bingung. Naik ke gunung Tuhan. Di sana dia akan ingatkan kau perjanjiannya. Dia akan kasih tahu. Engkau bukan budak lagi. Engkau harta kesayanganku. Di sana kita menerima kasih karunia di atas kasih karunia. Di sana kita menerima penghormatan, penghargaan daripada Tuhan. Nanti kita akan belajar, ada perumpamaan yang Tuhan gambarkan. Kita next dulu karena supaya sejalan. Coba lihat apa yang terjadi. Tuhan ngomong begini dalam perjanjian tadi. Dia ngomong begini di atas gunung. Dengar bangsa Israel. Aku yang bawa engkau keluar dari Mesir. Kau gak punya kehebatan apapun. 450 tahun kau berdoa berteriak untuk minta pembebasan. Tapi gak berhasil. Aku yang bisa membuatnya. Dalam semalam engkau bisa keluar. Engkau bisa. Saudara dengar baik-baik, di gunung kita sedang diingatkan Tuhan. Bahwa hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita, katakan amin. Hanya Dia bisa membebaskan kita dari ikatan sebesar apapun. Yang kedua di gunung itu dia bilang apa? Hari ini engkau 450 tahun menjadi budak. Tapi hari ini aku mengangkat kau menjadi kerajaan imam. Saudara dengar baik-baik. 450 tahun mereka tahu bahwa mereka budak. Tiba-tiba dia bilang apa? Aku bagian dari kerajaan. Harga dirinya saudara. Harga dirinya. Ini kesaksian ada seorang dukun dari Toraja. Bertobat di Makassar ini. Kenapa bisa? Jadi suatu kali KKR di sini, bukan di gereja ini, maksudnya di Makassar. Waktu KKR, pengkhotbah ini dikhotbah, Saudara tahu apa yang terjadi? Dukun ini rasa dia terganggu kesaktiannya waktu hamba Tuhan ini datang. Lalu dia datang dari Toraja, mau lawan ini pembicara, pengkhotbah. Saudara tahu, sebelum dia bikin mantra dukun ini sama si pengkhotbah ini bilang seperti ini. Hari ini di dalam Kristus oleh karena kematian Kristus, engkau bukan budak dosa lagi.
engkau bukan hamba setan. Engkau bukan hamba daging, hamba dunia ini. Karena sebelumnya sudah dijelaskan siapa itu Allah yang menciptakan alam semesta. Dijelaskan siapa itu Allah dalam kasih pengampunan, dalam mujizat, kasih yang tak terbatas. Dijelaskan. Lalu dikatakan, demi engkau mendengar firman ini hari ini. Karena kematian Kristus itu, engkau tidak lagi menjadi hamba dosa, engkau lagi tidak menjadi anak setan, tetapi engkau menjadi anak Allah yang maha tinggi. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu dukun. Dia rasa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Waktu didoakan, selesai, dia terima Yesus. Sewaktu selesai dia ngomong sama pembicara ini. Siapa dia? Saya seorang dukun yang terganggu dengan kedatangan saudara di sini. Lalu cerita, tadi saya punya niat jahat untuk mengganggu ibadah ini dan mengganggu Anda. Tapi saya dengar satu perkataan yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Apa katanya? Selama ini sebagai anak dukun, anak setan yang mengabdi kepada kuasa kegelapan, saya sangat bangga. Tapi ketika tadi saya dengar, ada yang lebih daripada setan, ada lebih daripada penguasa di udara. Ada yang mengasihi tanpa syarat. Ada yang memiliki alam semesta ini yang menciptakan segalanya dengan berkata. Dan kamu bilang bahwa dia terima menjadi anaknya. Dia bilang, ini sungguh luar biasa. Siapa yang mau terima saya? Karena dia jelaskan dosa dia sebagai dukun. Kejahatan yang dia lakukan sebagai dukun. Dia merusak hidup orang lain demi uang. Dikasih uang untuk merusak, dia lakukan semuanya dan dia tahu itu semua akan ada konsekuensinya. Dan pada saat yang bersamaan dia tahu bahwa dia dikasihi oleh Allah tanpa syarat. Sudah dengar baik-baik, di atas gunung kita mendapatkan konfirmasi itu. Di sana, makanya ini menyedihkan orang-orang yang tidak mau naik ke atas gunung Tuhan. Mengapa tadi bangsa-bangsa mau datang ke atas gunung Tuhan? Karena di sana dia dapatkan siapa identitas dirinya. Engkau dibully, dibuang, diejek, tidak diinginkan lahir di keluargamu. Tapi saat kau berjumpa dengan Tuhan di gunung, Tuhan bilang apa? Aku menerimamu. Engkau anakku, you're my beloved son. Engkau anakku yang kukasihi. Bangsa itu selama ini budak dan tiba-tiba dikatakan, engkau kerajaan imam bagiku. Saudara bayangkan, saudara agak sulit untuk merasakan tentang kata kerajaan itu karena saudara tidak pernah hidup di sana. Kita sulit membayangkannya. Tetapi kalau ini dikatakan kepada orang-orang dalam hidup budaya kerajaan, mereka paham betul. Seorang budak diangkat menjadi raja. Atau contoh, seorang OB, office boy, atau seorang tukang parkir di perusahaan diangkat menjadi pemilik perusahaan. Saudara lebih mudah menangkap itu pasti, karena dramanya lebih mudah dipahami. Next, saudara, di poin ini kita lihat sama-sama. Ketika di atas gunung itu Allah buat perjanjian, ada kesepakatan. Katakan sama-sama, kesepakatan. Dia bilang, oke, ini kesepakatan, kau bangsa pilihan, aku Tuhan. Ini kesepakatan kita. Saudara tahu apa yang terjadi? Dalam perjalanan hidup ketika kesepakatan dilanggar, itu menghasilkan hal yang buruk. Betul? Makanya kita dengar kata berkhianat. Betul? Ada satu lagi lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Saudara dengar baik-baik. Menariknya, katakan menariknya, kita enggak sanggup untuk menjaga kesepakatan ini. Enggak sanggup. Enggak sanggup, kita bisa gagal, kita bisa jatuh, kita bisa backslide, kita bisa lupa sama Tuhan. Tapi menariknya Tuhan memampukan kita untuk bisa setia. Tuhan buat kesepakatan, tapi Tuhan memberi kemampuan untuk kita bisa mengerjakannya. Makanya kita butuh Tuhan. Bilang pada dirimu, saya butuh Tuhan. Bilang pada dirimu, saya butuh Tuhan. Bilang kiri kananmu, engkau butuh Tuhan. Betul, karena tanpa Tuhan kita bisa melenceng, kita bisa jauh, kita bisa lari. Sedikit lagi, coba lihat. Di poin ini menarik, karena setelah Tuhan dalam perjanjian itu dia sediakan semuanya. Salah satu bagian itu dikatakan, engkau seperti, aku membawamu seperti induk raja wali yang membawa anaknya.
Memang saudara ini menarik sekali. Musa beberapa kali menggunakan kata Raja Wali membawa anaknya. Saudara, satu waktu saya akan ajak saudara untuk nonton video bagaimana seekor Raja Wali menggendong anaknya. Supaya saudara tahu, oh seperti itu gambaran di firman Tuhan. Enak memang terbang tinggi, tapi kadang-kadang jantung kita nggak siap. Dan tiba-tiba Raja Wali mau ajar kita terbang, caranya gimana? Bukan gini, nah kepakan sayapmu, tidak. Dibawa terbang tinggi dulu, udah sampai tinggi, sampai mau habis nafasnya, karena kalau di tempat tinggi itu susah bernafas, baru dijatuhkan, puk. Wah, jadi Raja Walinya belajar terbang, dia nggak bisa terbang, udah mau jatuh, udah dilihat, udah mau jatuh, udah mau hampir jatuh ke tanah, dengan cepat induknya, teng, angkat lagi. Aduh, mama ini bikin kita spot jantung saja. Sudah, bawa saya ke kandang. Dibawa sama mamanya, nging. Ma, kok lewat? Itu tanah Kanaannya, itu kandangnya. Tidak, kita pergi dulu. Sampai di atas, dijatuhin lagi. Wah, Pak, mama kerasukan setan, tolong. Dia teriak-teriak. Udah mau sampai jatuh, dia angkat lagi. Saudara, kadang-kadang ini terjadi. Bukan Tuhan sedang main-main, coba dulu ya, jatuh, angkat. Emang Tuhan main yoyo? Cung. Enggak, saudara. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Amin. Next, ini menarik. Mengapa? Karena ini menjadi tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita. Lihat di Mazmur 24. Kenapa orang gitu loh. Saudara buka sama-sama dulu sebelum Mazmur 23 biar itu muncul. Kita lihat sama-sama Keluaran pasal 20. Oke ya. Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 18, 19 kita baca sama-sama sampai ayat 21. Keluaran 20 ayat 18, 19, 20, 21. 1, 2, 3. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur. Ini maksudnya ketika Musa naik ke atas gunung Horeb Sion itu. Dan di sana dia menerima 10 perintah Allah. Dan kedatangan Tuhan itu lebih dahsyat sekali. Ada guru, gemuruh, guntur dan segala macam. 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur. Terus apa lagi? Kilat sabung menyabung. Terus sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu apa? Takut dan gemetar. Dan mereka berdiri jauh-jauh. Wih, gak takut mereka jauh-jauh. 19, mereka berkata kepada Musa. Dia ngomong seperti ini. Musa, engkaulah yang berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi jangan Allah berbicara dengan kami. Nanti kami apa? Metong. Nanti kami mati. Karena apa? Mereka lihat guntur, mereka lihat kilat, mereka lihat sangkakala, mendengar sangkakala, mereka melihat asap, menyeramkan. Takut mereka. Tapi bagi Musa itu apa? Luar biasa. Lihat fenomena ini, bukan fenomena ya. Penampakan kedatangan Tuhan ini diresponi dua yang berbeda. Satu yang ketakutan sampai mematikan, satu lagi sangat senang. Saudara ingat berapa hari Musa tinggal di atas gunung ini? 40 hari. Saudara, saya dulu pencinta alam, suka panjat gunung. Kalau gunung itu enak ditinggali, kita bisa lebih lama di sana. Tapi kalau gunung itu enggak enak, ayo cepat kita pulang sini deh. Enggak usah sampai di atas. Betul. Ada sana sini, tidak enak. Tapi kalau saudara enak gunung ini, menantang. Dan saudara lihat keindahan, saudara akan bilang, ada apa di puncak ya? Kita pengen naik terus sampai di atas. Tapi masih di bawah, di tengah, sudah membosankan. Udah pulang kita, enggak usah naik ke atas. Enggak usah foto, enggak usah kasih tahu kita ke sini. Malu Kak. Tetapi kalau kita, lihat bangsa itu. Lanjut kita baca dulu. Nanti kami mati katanya. 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah apa? Takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya kamu takut akan Dia ada padamu. Agar kamu jangan apa? Berbuat dosa. 21. Adapun bangsa itu apa? Berdiri jauh-jauh. Tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada.
Saudara lihat ya. Asap. Wah. Sangka kalah. Semua bangsa itu lari jauh. Musa malah maju. Saudara dengar baik-baik. Ini banyak terjadi di gereja Tuhan hari ini. Sedang ditunjukkan kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Allah, kasih karunia Allah ditunjukkan. Tuhan bilang mari kepadaku. Tapi banyak orang yang berdiri jauh-jauh, bahkan lari. Jangan, karena kami nanti mati. Saudara, ada satu unsur di situ yang membuat mereka gak mau, yaitu dosa. Ini slide terakhir. Coba baca sama-sama di Mazmur pasal 24. Makanya dikatakan, yuk kita baca 1, 2, dan 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini dosa ini. Itu sebabnya saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita baca ini. Next. Kita baca ini menjadi doa kita. Kita minta sama Tuhan. Ada satu lagu yang menjadi seruan kita supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Ada? Oh, tidak masuk slide-nya. Saudara, ini menarik. Tuhan ingin supaya dosa itu diselesaikan dalam diri kita. Supaya kita bisa naik menghadap Dia di atas gunung. Karena kalau kita tidak naik menghadap di atas gunung, kita tidak akan dapat. Ini bisa, saya perbesar dulu. Mari kita buat sama-sama Mazmur. ayat 12. Oh, ini sudah muncul. Makanya saya, kenapa bisa hilang? Mazmur 51 ayat 12, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saya tutup. Bapak Ibu Saudara, sudah tahu apa itu gunung Tuhan, betul? Sudah tahu ya? Dan kita sudah tahu apa manfaatnya gunung Tuhan itu bagi hidup kita. Tapi saudara harus tahu pula, ada banyak orang yang tidak berani menghadap gunung Tuhan karena mereka merasa mereka berdosa. Dengar baik-baik. Saudara dan saya juga adalah orang berdosa yang gak layak untuk sampai ke gunung itu. Ibrani pasal 12 dibilang apa? Marilah kita menghampiri Tuhan. Karena Dia api yang menghanguskan dengan takut dan gentar. Banyak orang takut dan gentar gak berani menghampiri Tuhan. Karena apa? Dosanya. Itu sebabnya Yesus mati bagi semua orang untuk menyucikan dosa kita supaya kita bisa berjumpa dengan Allah di atas gunung. Itu sebabnya Tuhan menebus Bapak Ibu Saudara dan saya lebih dahulu supaya kita bisa mengajak orang di kantor kita, di sekolah kita, kolega bisnis kita, tetangga kita. Kamu bisa sampai ke gunung Allah yang maha kudus. Gimana caranya? Terimalah penyucian daripada Allah. Siapa yang bisa naik ke gunung kudusnya Allah? Orang yang bersih tangannya. Kita gak bisa membersihkan tangan kita dengan cuci tangan. Walau dengan, berapa gaya cuci tangan? 7 cara, gosok sana sini dan segala macam. Dengar baik-baik. Hanya darah Kristus yang bisa menyucikan. Semua orang butuh keselamatan, semua orang butuh Injil, semua orang butuh Yesus. Itu sebabnya aplikasi firman Tuhan ini yang pertama, izinkan diri kita disucikan, dikuduskan Allah. Yang kedua, kita naik ke gunung kudus Tuhan dan mengalami ini. Tapi yang ketiga yang harus kita lakukan adalah, jangan sendiri naik ke atas gunung. Ajak orang lain. Banyak jiwa-jiwa yang akan binasa tanpa berjumpa dengan Tuhan. Injil harus diberitakan. Kita harus kasih tahu sama mereka. Engkau di bawah gunung ini tidak dapat apa-apa.
engkau tetap tinggal dalam dosamu, ayo di atas gunung engkau akan mengalami pemulihan, engkau mengalami perjanjian baru dengan Allah, engkau mengalami penyediaan Tuhan. Di atas gunung engkau melihat tujuan hidupmu, ayo berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya harus menceritakan Yesus kepada semua orang. Karena Yesus itulah yang akan membawa kita menjadi jalan untuk berjumpa dengan Bapa. Amin, kita berdoa.